Saya coba memulai pada sesi kali ini. Ya, terima kasih sebelumnya kepada para narasumber yang telah bersedia untuk hadir dan berdiskusi bersama di grup kecil ini. Semoga hasil diskusi kita membuahkan sebuah pemikiran yang bermanfaat, bukan hanya untuk pelestarian pusaka kita, tapi juga untuk masyarakat secara luasnya. Baik, Mas Punto, ini sepertinya masih ada yang nyasar, Mas Punto. Mungkin mohon bantuan diinfokan ke Nanda. Siapa, Mas? Ke Mas Nanda. Ini ada Bapak Muhammad Rian. Muhammad Rian. Yap. Sama Pak Imam Subagio. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin mungkin saya melanjutkan. Oke, pada diskusi kali ini kita memiliki waktu kurang lebih 60 menit dari sekarang. Kita akan mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu materi-materi dari narasumber. Setelah itu kita berdiskusi baik antara narasumber dan juga peserta yang hadir di room kecil ini, sehingga membuahkan seperti yang saya sampaikan tadi sebuah poin-poin penting yang bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Oke. Untuk poin-poin tersebut, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Punto Wijayanto selaku moderator umum, saya coba membuat sebuah rangkuman dari 3 poin tersebut atau capaian yang harus kita ambil pada diskusi kita pada kali ini. Mungkin secara garis besar, Bapak Ibu sekalian, poin-poin penting yang bisa kita ambil pada diskusi kali ini adalah 3 poin ini yang akan harus kita cari jawabannya. Yang pertama adalah konsep pelestarian berkelanjutan di era pandemi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu setelah memberikan presentasi atau cerita sukses mengenai pengalaman Bapak Ibu di wilayah kerja masing-masing, kita dapat merumuskan sekiranya apa konsep pelestarian berkelanjutan di era pandemi ini yang telah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan di kawasan Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin saja dari para narasumber atau mungkin daripada wilayah masing-masing belum menerapkan atau belum terpikir ini, dan ada ide-ide lain yang bisa disumbangsikan untuk wilayah yang lainnya, kita bertukar pendapat di sini. Yang kedua, Guratan Jalur Rempah ini mungkin merupakan program dari Kemendikbud, dan kita mencoba untuk menghubungkan Guratan Jalur Rempah apa semisalnya yang terdapat di kawasan Bapak Ibu sekalian yang bisa berhubungan dan mendukung program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan yang terakhir kita akan berdiskusi gagasan, ide, dan mungkin peluang program bersama yang bisa kita kawinkan untuk minimal 1 tahun ke depan, baik bersama BPPI, mungkin bersama para pelestari pusaka maupun budaya di kawasan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang akan kita tuju pada diskusi kita pada siang ini. Untuk yang pertama, saya coba Bapak Rahmat Gino. Nah, Bapak Rahmat Gino. Selamat siang, Bapak. Sedikit saya memperkenalkan mungkin singkatnya Bapak Rahmat Gino ini. Beliau dari Dinas Kabupaten Kota Sawah Lunto, Kota Sawah Lunto. Dan beliau sangat aktif sekali dalam pengajuan Sawah Lunto menjadi World Heritage. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau. Saya sering kali melihat beliau di berbagai poster acara-acara webinar saat ini. Monggo silakan Pak Rahmat Gino untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pimpinan, Direktur Eksekutif, dan Pengurus BPPI,
dan juga Bapak Ibu pelestari baik warisan budaya dan juga alam yang hadir pada siang ini. Mungkin saya mohon izin untuk share screen terkait dengan paparan yang akan saya sampaikan di Temu Mitra Pelestari Pusaka dengan tema pelestarian pusaka berkelanjutan dalam era pandemi. Jadi judul dari paparan saya adalah Sawah Lunto dari Lubang Tambang hingga Situs Warisan Dunia UNESCO. Jadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Hasbi. Jadi sejak berhentinya aktivitas tambang batubara secara resmi di Sawah Lunto pada akhir tahun 90-an yaitu 1999 itu lahir sebuah visi kota karena dulunya merupakan kota yang sumber pendapatannya adalah tambang, sehingga ini dicari sebuah solusi untuk menjadi Sawah Lunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dan ini ditetapkan melalui peraturan daerah tentang visi misi kota Sawah Lunto. Dan ini tentunya perlu ada langkah-langkah seperti dilakukan penyusunan rencana kerja baik 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun hingga 20 tahun ke depan. Khususnya untuk pelestarian tinggalan bersejarah memang dilakukan pendataan, dilakukan revitalisasi, dan juga dilengkapi dengan regulasi-regulasi. Dan juga untuk revitalisasi, kita juga pernah mengajukan untuk konservasi award-nya ke UNESCO Bangkok. Namun memang saat itu kendalanya adalah kegiatan ini di pihak ketiga kan. Waktu pergantian tahun ini tidak dilanjutkan. Dan juga secara keseriusan pemerintah juga membentuk sebuah instansi khusus untuk mengelola tinggalan cagar budaya dan museum. Dan juga beberapa langkah lainnya hingga kita masuk sebagai cagar budaya tingkat nasional dan juga masuk daftar sementara warisan dunia dan menyusun beberapa kelengkapan hingga kita bersidang pada tahun lalu, tepatnya 6 Juli 2019 pada sidang Komite Warisan Dunia ke-43 di Baku, Azerbaijan. Dan dapat kami informasikan juga Sawah Lunto juga tergabung dalam Kota Pusaka kegiatan dari Kemen PUPR, dan tahapan-tahapan ini sudah dilalui. Bahkan Sawah Lunto sudah menjadi kota warisan dunia dengan nama Ombilin Culmining Heritage of Sawah Lunto. Dan dari sisi cagar budaya seperti yang kami sampaikan tahun 2014 sudah ditetapkan juga sebagai cagar budaya peringkat nasional untuk kawasan Kota Lama Tambang Batubara Sawah Lunto. Ini proses sejak 2015 masuk dalam daftar sementara, penulisan dokumen nominasi, evaluasi teknis, hingga melakukan misi diplomasi, dan juga Mas Hasbi juga terlibat ini di waktu kuliah di Paris, melakukan pendekatan ke beberapa anggota komite yang ada di UNESCO, hingga kita ditetapkan pada 6 Juli. Tentunya ini juga berkaitan dengan tinggalan, perlu ada pengembangan dan pemanfaatan. Beberapa tinggalan tersebut yang sudah kita cagar budayakan itu dimanfaatkan sebagai museum, mulai dari Museum Gudang Ransum sejak 2005 bersamaan dengan Museum Kereta Api, terus Museum Situs Lubang Tambang Basuro. Ini kami kira ini adalah satu-satunya museum bawah tanah yang ada di Indonesia, dan kita bisa melihat langsung lapisan-lapisan batubara di dalam museum situs ini. Ini sejak 2008. Dan Museum Tambang ini merupakan milik PT Bukit Asam yang berdiri tahun 2014. Dan pada tahun 2017 3 bangunan bersejarah atau cagar budaya juga dijadikan museum, yaitu Museum Lukis, Etno Kayu, Museum Tari, dan Museum Alat Musik. Ini adalah beberapa warisan budaya masyarakat tambang dengan didatangkannya para pekerja dan juga para
teknisi maupun masyarakat tambang itu melahirkan sebuah bahasa Kreol, yaitu bahasa Tangsi. Dan juga ada beberapa budaya Minang lainnya. Ini dapat kita lihat di sini budaya Jawa yang masih bertahan dan juga berkembang di Sawalunto hingga saat ini. Selanjutnya ini juga budaya Minang sendiri dengan tari-tariannya, tradisinya, dengan kesenian dan juga sebagainya. Ini beberapa pendukung dari kelestarian warisan budaya tersebut dengan mengadakan beberapa festival, karnaval, dan juga event-event yang berkaitan dengan budaya. Ini adalah salah satu karnaval untuk Songket, yaitu Sawalunto International Songket Silungkang Karnaval. Ini setiap tahun kita adakan. Dan juga ada Sawalunto International Music Festival. Ini memang di 2 tahun terakhir ini tidak dilanjutkan, ada beberapa faktor. Dan juga beberapa festival, ada Festival Kota Tua, Festival Wayang. Dan juga terkait dengan konsep atau pembahasan kita pada hari ini, ada 3 poin. Pertama, konsep pelestarian pada era pandemi. Dapat kami sampaikan di sini selama masa pandemi memang pengunjung sangat drastis turun. Namun di awal-awal tahun pada Januari 2020 dan hingga Maret itu melebihi dari target pada tahun sebelumnya. Di bulan Maret saat PSBB itu sudah mulai kita menutup museum, sehingga ini berdampak sekali. Namun kita terus melakukan inovasi-inovasi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti yang disampaikan Mas Punto, kita mengadakan virtual tour, baik itu dengan instansi vertikal yang ada di Sumatera Barat, BPCB, Bapak Nur Matias waktu itu, dan juga virtual tour dengan Universitas Pajajaran dengan virtual tournya. Dan juga beberapa webinar-webinar, baik itu dengan Kementerian SDM, Kementerian Pariwisata, dan juga webinar yang kita adakan secara mandiri, dan juga kegiatan-kegiatan kajian, studi, dan penelitian kita lanjutkan, tidak berhenti dengan adanya pandemi. Bahkan sidang-sidang TACB pun kita lakukan secara virtual, dan juga rapat-rapat koordinasi dalam pemenuhan untuk implementasi pengelolaan situs warisan dunia ini. Terus terkait memang poin kedua, guratan jalur rempah ini kami sangat mendukung program dari pemerintah pusat bahwa jalur rempah ini menjadi fokus utama dari Kemendikbud, khususnya untuk mungkin goalnya akan menjadi situs warisan dunia juga nanti ujung-ujungnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kerja dan semangat kita bersama. Dan yang ketiga tentunya ini yang menjadi pokok gagasan dan program yang masih kami pikirkan dan juga masih menjadi PR besar di Sawalunto. Bagaimana kita menghidupkan masyarakat tambang? Karena tidak bisa kita pungkiri sejauh ini lebih banyak peran dari pemerintah sendiri. Tentunya di sini juga ada Bank Tumpak yang juga sangat aktif di pelestarian ini, sangat tahu bagaimana masyarakat belum aktif, berperan aktif dan belum terlibat secara penuh. Mungkin dalam hal diskusi kita, kalau memungkinkan kita dengan BPPI mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat atau lebih kepada memberikan pengetahuan atau capacity building dari masyarakat tambang ini. Jadi dengan hidupnya masyarakat ini akan membawa keberlanjutan dari situs warisan dunia ini. Jadi itu paparan yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti lebih kepada diskusi. Kami akhiri, Mas Hasbi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Gino. Wah, waktunya tepat ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita berdiskusi, kita mendengarkan lagi dulu narasumber kita selanjutnya. Nah, tadi sudah dari bidang kebudayaan mungkin. Nah, kita coba ke Bapak Irving, Kadis PU siap.
Pak Irving, apakah sudah bisa terhubung? Oke, nampaknya Pak Irving masih belum bisa terhubung. Oke, saya ingin coba untuk pembicara selanjutnya adalah Bapak Suharyono. Nah, mungkin Bapak Suharyono dulu, nah, supaya ada keseimbangan nih Pak. Tadi sudah ngomongin kebudayaan, nah mungkin Bapak bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai pusaka alamnya. Monggo Pak, silahkan. Yeah. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak. Bisa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget hari ini saya bisa duduk di sini dengan suasana yang sangat berbeda dari keseharian kami. Ada yang menjadi sebuah, bagi saya ini sebuah lembaran baru hari ini untuk bisa bergabung di komunitas atau di acara Temu Pusaka Indonesia ini. Saya kira saya sangat bahagia sekaligus kaget. Saya pikir kemarin waktu saya dikirimi surat ini oleh Bu Ari, ini Bu Ari bercanda kelihatan. Karena Bu Ari suka bercanda Pak sama saya, sehingga wah ini Bu Ari bercanda ini ke saya. Apa hubungan saya dengan pusaka? Saya nggak punya pusaka gitu loh. Kalau punya cincin atau punya keris itu lah, nggak punya pusaka kok saya disuruh diajak temu pusaka. Judulnya Banda lagi di wilayah jauh di jauh di sana itu. Tapi setelah kemarin dijelaskan itu ternyata ada sisi yang sama barangkali. Saya jadi teringat tentang pelajaran sejarah pada saat itu. Waktu saya SMA, saya di kelas 1 SMA itu, satu kelas itu nggak ada yang bisa menjawab pada saat ditanya oleh Pak Guru sejarah saya. Apa sih gunanya belajar sejarah itu? Ternyata tidak ada satupun yang benar menurut Pak Bambang, almarhum guru saya SMA dulu. Ternyata belajar sejarah itu agar kita bisa menjadi lebih bijak. Nah, mungkin setelah bicara tentang hal-hal yang perlu dilestarikan karena ada sebuah sejarah atau sebuah peradaban masa lalu yang perlu dilestarikan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gino, ada sesuatu yang perlu dilestarikan dari sisa masa lalu. Hari ini barangkali salah satu yang ingin kami sampaikan adalah ajakan untuk tentang langkah-langkah bijak itu. Setelah kita belajar sejarah itu, saya ingin mengajak tentang langkah-langkah yang bijak ke depan, tentang hal-hal yang perlu dilestarikan, yang menjadi sebuah karya Tuhan atau karunia dari Tuhan yang ada di bumi Melayu pada khususnya atau di Nusantara ini secara umum. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan di sini barangkali berbeda atau agak warnanya berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat Gino. Inilah barangkali warna-warni Nusantara. Bahwasanya saya tidak akan sampaikan bagaimana teknis konservasi harimau, bagaimana teknis konservasi gajah, enggak, saya kira enggak. Tapi ada nilai-nilai yang bersifat mungkin umum, universal yang mungkin bisa sama-sama kita gali sebagai bahan diskusi pada hari ini. Boleh di-share materi saya yang tadi malam saya kirim ke Mbak Irin? Ya. Aktivitas konservasi kami di Bumi Melayu di sini, di Riau sini, kami memiliki tagline sebenarnya atau memiliki moto bahwasanya karena konservasi tak mungkin sendiri. Ini yang menjadi awal dari, nanti akan cerita panjang lebar tentang aktivitas konservasi, tapi berawal dari pemikiran bahwa karena konservasi tak mungkin sendiri. Kalimat tersebut bisa menjadi dua kalimat, bisa menjadi satu kalimat. Menjadi satu kalimat karena konservasi tak mungkin sendiri, nggak mungkin kita melakukan kegiatan pelestarian sendirian. Mesti lebih banyak pihak yang kita ajak. Itu yang pertama, arti dari kalimat tersebut. Arti yang kedua, karena konservasi tak mungkin sendiri. Karena kita melakukan aktivitas konservasi, pelestarian, dan seterusnya, kita akan banyak bertambah relasi, bertambah teman. Jadi tidak sendiri. Atas dasar itulah semangat kami dalam rangka melaksanakan aktivitas konservasi di wilayah Riau,
ini berjalan, melandasi kegiatan hari-hari kami. Next. Di wilayah Bumi Melayu sini, di wilayah Riau ini, kami memiliki, next, barangkali datanya, ada 424.000 hektar lebih lah ya. Kawasan konservasi, di mana ada beberapa spesies yang berada di kawasan tersebut maupun di luar kawasan yang warna-warna ungu tadi. 424 ini adalah yang berada di warna ungu. Warna ungu itulah warna konservasi. Warna-warna yang memang harus kita konservasi di Bumi Melayu ini. Nah, dua satwa yang ada di samping kanan layar ini adalah menjadi dua spesies flagship yang ada di Provinsi Riau, yaitu harimau dan gajah Sumatera. Ini yang menjadi sebuah perhatian tidak hanya nasional tapi juga global dunia, bahwasanya dua spesies inilah yang sekarang menjadi perhatian utama untuk dilestarikan di wilayah Riau ini, meskipun sebenarnya masih ada banyak satwa yang harus kita lestarikan di wilayah Riau ini agar tidak menyusul spesies-spesies lain yang sudah musnah. Sebagai contoh, sebagai cerita, barangkali kita bisa ceritakan bahwasanya ternyata tahun 60-an dulu pernah ada sebuah aktivitas memindahkan badak yang berada di Sumatera sini dibawa ke Amerika oleh PT Caltech kalau tidak salah pada saat itu, yang kemudian anaknya kemarin dikirim ke Waikambas. Nah, ini salah satu sejarah konservasi juga di Riau yang perlu kita telusuri kembali. Baik. Next, materinya? Oke. Kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan konservasi bukan lagi kegiatan yang rigid, yang semua hanya berisi larangan dan seterusnya. Tapi kami membuka dari semua unsur, semua pemangku kepentingan yang berada di wilayah konservasi maupun di luar wilayah konservasi untuk sama-sama berpikir tentang konservasi. Dalam rangka inilah kami sekarang melakukan aktivitas konservasi dilandasi dengan teori-teori seperti ini atau dilandasi dengan semangat-semangat ini. Ada multi stakeholder, ada multidisipliner, multi level leadership, continuous improvement based on science and local wisdom. Ini yang sering sekali kita lupakan tentang keberadaan masyarakat adat dan seterusnya. Kemudian mentorship at field level. Nah, ini berapa hal yang kita jadikan dasar-dasar untuk pengelolaan konservasi, pelestarian di wilayah Riau khususnya atau di seluruh Nusantara ini, saya kira sama dengan teman-teman lain di provinsi lain. Kunci dari semua ini adalah kita membangun komunikasi dengan semua pihak, kemudian membangun kolaborasi kerjasama. Ada teori 3M tadi yang yang dijadikan dasar kegiatan bagi kami juga, yang diberikan oleh senior kami, Bapak Wahyudi Wardoyo pada saat itu. Yang pertama adalah mutual respect. Bagaimana kita mengajak semua pihak, bagaimana kita saling menghargai terhadap semua pihak. Pada saat terjadi pemisahan, seolah ada pemisahan bahwa konservasi itu urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu tahu dan seterusnya, paham-paham seperti ini saya kira sudah tidak selayaknya kita bahas, meskipun itu adalah akibat dari sebuah rezim undang-undang otonomi yang diikuti oleh peraturan pemerintah pembagian kewenangan pusat dan daerah, sehingga seolah-olah kegiatan konservasi itu hanya kewenangan pusat, daerah angkat tangan, tidak perlu bicara konservasi. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang dilandasi oleh mutual respect ini, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati pada saat pada sebuah kepentingan yang bersama untuk melestarikan hal-hal yang harus kita lestarikan di wilayah itu. Atas dasar saling menghargai ini, saya kira akan muncul dengan suasana dialog, suasana yang sama, suasana bukan sebagai petugas represif dan seterusnya. Saya kira akan muncul berikutnya yaitu mutual trust, kepercayaan untuk bisa duduk bersama.
tanpa sebuah kepercayaan nggak mungkin kita sama-sama bisa melakukan misalnya evakuasi harimau Sumatera yang terjerat kakinya, yang kakinya hampir putus dan seterusnya. Bersama-sama dengan teman-teman Polri, bersama-sama dengan teman TNI, bersama-sama dengan rekan-rekan dari BPPD, dari kabupaten dan seterusnya. Ini bisa terlaksana pada saat sudah terbangun komunikasi atau respek bersama yang kemudian diikuti oleh sebuah kepercayaan bersama. Ini yang saya bangun terus-menerus, kita bangun terus-menerus dalam rangka melakukan aktivitas konservasi, sehingga terakhir target kita akan bicara tentang mutual benefit, yang tidak selalu diartikan dengan pasti keuntungan ekonomi, pasti keuntungan uang, dan seterusnya. Tapi keuntungan komunikasi, keuntungan bersama-sama melaksanakan kegiatan. Ini barangkali yang melandasi dari kegiatan konservasi yang berada di Provinsi Riau pada khususnya, atau sebenarnya di semua teman-teman yang dikitan. Ini kira-kira yang mendasari. Lanjut, atas dasar itu kami membuat beberapa hal. Ini sekali lagi bukan teknis, tapi nilai-nilai umum dalam kegiatan konservasi. Kami membangun dukungan media. Kami punya grup media untuk selalu bisa bicara dengan kami, kita ajak ke lapangan, kita ajak berpartisipasi ke lapangan. Sehingga kita tidak kedodoran, pemerintah tidak kedodoran untuk tidak mampu menyampaikan informasi. Dengan dukungan media kita bisa melakukan edukasi konservasi yang sangat efektif. Boleh dibandingkan atau bisa di browsing nanti di berita-berita tentang konflik satwa yang berada di Riau. Tidak ada lagi bahasa-bahasa media yang mengatakan ancaman satwa atau serangan satwa, enggak ada. Kenapa? Itulah fungsi edukasi dari media. Bahasanya sekarang adalah pelaku illegal logging diterkam harimau misalnya. Pelaku aktivitas ilegal yang berada di kawasan menjadi korban harimau dan seterusnya. Tidak ada lagi yang menyalahkan harimau ditangkap hidup atau mati. Seperti berapa waktu yang lalu di Sumatera Selatan ada seorang pejabat politik yang menyampaikan di media tangkap hidup atau mati harimau itu. Saya kira itu sebuah statement yang barangkali belum banyak bicara tentang masalah konservasi spesies seperti ini. Salah satunya seperti itu. Kemudian kami membuka call center 24 jam call center, kemudian berikutnya kami juga membuat kerjasama multi pihak, salah satunya dengan Bu Ari, dengan Pak Hasim Joyodikusumo, untuk membangun sebuah pusat konservasi harimau yang berada di Provinsi Riau dan mungkin akan menjadi satu-satunya di Indonesia ini. Kemudian kolaborasi penanganan konflik seperti tadi dalam bentuk WRU atau Wildlife Rescue Unit. Kemudian infrastruktur, bagaimana kita mensosialisasikan diri kita, kegiatan kita dengan kegiatan infrastruktur agar lebih eco-friendly. Nanti ada beberapa contoh. Kemudian kemitraan konservasi tentunya dengan masyarakat. Next. Berikutnya. Ya, ini barangkali salah satu contoh dukungan media dan call center kita, bahwasanya pemberitaan dari mainstream media maupun non-mainstream, baik TV, online maupun media cetak dan seterusnya, sangat intens antara kami dengan media. Ini barangkali sangat membantu. Bagi kami sangat membantu menginformasikan aktivitas-aktivitas positif terkait dengan kegiatan pelestarian alam khususnya bagi kami. Kemudian dengan dibukanya call center, minimal dalam 1 tahun ini kami sudah mendapatkan 102 laporan yang boleh dikatakan hampir setiap hari sebenarnya ada laporan. 102 itu yang terverifikasi dengan baik. Kami membuka diri dari segala keluhan masyarakat, laporan masyarakat, kejadian masyarakat, bisa dari semua pihak. Dan kami terbuka selama 24 jam terus-menerus. Ini kegiatan dari 1 Januari sampai 18 Oktober minimal ada 102 laporan yang terverifikasi, bukan laporan hoax, kadang-kadang ada yang hoax juga masuk. Ini yang 102 inilah yang kita tindak lanjuti dengan gambar-gambar dan dengan dokumentasi seperti yang ada di layar yang di hadapan Bapak Ibu semuanya. Lanjut.
kerjasama multi pihak yang sudah kami laksanakan selama beberapa tahun atau minimal 3 tahun terakhir ini adalah kerjasama dengan PT PLN, Braik Batam, itu tetap sudah berjalan, perpanjangannya terus berjalan. Kemudian kerjasama dengan FFI, Flora Fauna Indonesia, kerjasama dengan Yayasan Arsari, Bu Ari di sini, Pak Hasim, Joyadegi semua. Kemudian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kampar, kerjasama dengan Fastweek, dan banyak pihak lainnya yang tidak bisa semuanya kita tampilkan. Minimal ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan dengan nilai rupiah yang cukup signifikan, cukup material. Lanjut. Ini salah satu contoh yang kemarin meskipun tidak terlalu viral di Indonesia, tapi ternyata ini viral di luar negeri, di Eropa juga banyak. Bahwasanya dengan komunikasi yang intens antara kami dengan Hutama Karya, dengan Kementerian PUPR, maka terselenggaralah sebuah kesepahaman bahwasanya pembangunan infrastruktur yang jalan tol Pekanbaru sampai dengan Dumai, Permai, ini menjadi salah satu jalan tol di mana di situ memperhatikan keberadaan populasi gajah. Di mana di bawah jembatan, di bawah jalan tol tadi dimungkinkan untuk lewat gajah. Disitulah kita sering menemukan kelompok-kelompok gajah yang memang hidup di situ. Nah, pembangunan jalan tol tidak memisahkan antara habitat yang berada di kanan di kiri. Ini adalah salah satu upaya pelestarian gajah Sumatera dengan melibatkan pegiat infrastruktur yang mestinya tidak usah berpikir seperti itu, tapi dengan intensitas kita, komunikasi yang baik dan seterusnya, alhamdulillah antara Pekanbaru sampai Dumai dibangun 5 terowongan gajah yang sangat luar biasa yang telah dilaksanakan oleh Hutama Karya ini. Selanjutnya, next. Kemudian kolaborasi penanganan konflik ini selama tahun 2020 sudah konflik gajah sudah 32 kali, kemudian harimau Sumatera dan seterusnya. Ini juga dilaksanakan dengan cara melakukan kolaborasi kerjasama dengan semua pihak. Konflik gajah Sumatera dan harimau seperti yang kelihatan dalam tampilan di layar di depan Bapak Ibu semuanya, bahwasanya inilah salah satu kegiatan-kegiatan kami, bagaimana kami bisa melakukan penanganan ini tanpa merasa kesepian, tanpa merasa sendiri melakukan kegiatan seperti ini. Lanjut. Ini kegiatan konservasi yang dilaksanakan dengan masyarakat, kemitraan konservasi dengan tani nelayan di Taman Nasional Zamrud di wilayahnya Pak Irving yang kelihatannya belum bisa gabung tadi, kemudian konservasi nelayan hutan, kemudian mandiri sejahtera, dan seterusnya. Ini banyak sebenarnya, termasuk di Rimbang Baling ada 14 desa sebenarnya, di Swaka Marga Satwa Rimbang Baling ada 14 desa yang kita lakukan kerjasama konservasi di sana, di mana di sana ada peradaban budaya yang memang sebelum merdeka saudara-saudara kita sudah hidup di tengah kawasan hutan di sana dan sampai saat ini tetap menjaga kawasan hutan sana agar tetap lestari. Lanjut. Nah, ini bagian dari dukungan dari semua itu. Tanpa adanya dukungan keseriusan pemerintah menganggarkan pembiayaan, meskipun tidak bisa keseluruhan, setidaknya ada sebuah tren kenaikan penganggaran, bahwasanya didukung oleh polisi penganggaran oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ada kecenderungan naik. Kalaulah tahun 2020 karena ada COVID, inilah yang kita refocusing kembali sehingga pada saat itu kita mendapat pemotongan anggaran dan seterusnya. Saya kira bukan halangan untuk melakukan kegiatan konservasi secara umum. Dari anggaran yang ada di sini kami melengkapi kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara tadi bekerja sama, mendapat dukungan dari beberapa pihak untuk melakukan aktivitas konservasi di lapangan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, bahwasanya yang ingin kami tawarkan adalah nilai-nilai yang bersifat umum, nilai-nilai yang universal saja, bukan teknis bagaimana konservasi, tapi adalah nilai-nilai umum yang kami laksanakan di Provinsi Riau untuk mengajak sebanyak mungkin pihak para pemangku kepentingan untuk memiliki perhatian ke
kegiatan konservasi. Sementara itu dulu Mas Hasbi, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menutup, barangkali nanti untuk kita diskusi berikutnya di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Hasbi. Baik, terima kasih banyak Pak Suharyono. Pemaparan yang cukup mencerahkan kita ya, membuat kita mungkin yang lebih banyak. Kalau tadi Pak Suharyono berbicara ini dunia baru. Nah, mungkin bagi kita yang di Pusaka Budaya, inilah dunia baru yang patut kita kolaborasi, jajak untuk dikolaborasi, mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin kita coba berdiskusi lebih lanjut mengenai apa yang telah Bapak paparkan. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan, baru saja saya mendapatkan kabar duka dari Bapak Irving, bahwasanya stafnya baru saja meninggal dunia dan beliau tidak bisa bergabung untuk melanjutkan pada sesi diskusi kita kali ini. Beliau mohon izin pamit barusan untuk tidak mengikuti diskusi kita kali ini. Semoga almarhum dapat diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu supaya kita leluasa untuk berdiskusinya. Kita akan lanjut ke Bapak Nurmantias, Kepala BPCB Aceh. Bapak, apakah sudah terhubung bersama kami, Bapak? Sudah, terima kasih, Bang Asbi. Baik, Bapak. Monggo, Bapak, silahkan mungkin menyampaikan beberapa poin-poinnya dari Bapak. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih, Bang Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Salam lestari. Perkenalkan, saya Nur Matias dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Mohon maaf, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Ya, hari ini kita berdiskusi di Temu Pusaka Indonesia dan kemudian saya juga membuat beberapa bahan untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Pengantar bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan perlu dipahami secara bersama-sama, ada beberapa UPT lagi yang berkaitan dengan kebudayaan, apa itu Balai Pelestarian Nilai Budaya maupun Balai Arkeologi atau museum yang lainnya. Kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh bergerak di dalam pelestarian cagar budaya. Karena mungkin Bapak, Ibu-Ibu di sini sudah mengenal apa itu cagar budaya, tidak perlu lagi saya sampaikan di dalam forum ini. Tapi kalau misalnya ini spesifik, jadi saya sebutkan juga apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang ada di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya melalui proses penetapan. Karena proses penetapan ini sangat penting sekali karena kita lihat bahwa yang menetapkan ini adalah kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, atau gubernur, atau menteri terkait. Ini memang harus ditetapkan. Kalau dulu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 itu berkaitan dengan benda cagar budaya, itu bersifat sentralistik. Kalau sekarang sudah desentralisasi berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian perlu saya sampaikan juga di dalam forum ini bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2024, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh mendapat amanat dari pusat untuk melakukan aksi pengusulan jalur rempah Indonesia sebagai warisan dunia oleh UNESCO dengan target pada tahun 2024 ini akan dijadikan warisan budaya dunia, dan klaster inti di sini adalah Banda Aceh dan Aceh Utara. Nanti mungkin saya akan bahas tentang jalur rempah ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di dalam forum ini bahwa di Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh kita bekerja dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan kemudian Undang-Undang Nomor 5
tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, karena di dalam pemajuan kebudayaan itu ada 10 mata budaya yang akan kita lestarikan, apakah itu manuskrip, tradisi, kemudian hal-hal pengobatan dan yang lain-lain. Kemudian di dalam cagar budaya yang kita laksanakan di dalam proses pelestariannya, kita sudah memiliki cagar budaya yang punya status keputusan menteri, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 32 untuk cagar budaya, dan kemudian 48 objek cagar budaya yang berstatus cagar budaya SK dari Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di dalam forum ini, Bapak Ibu sekalian, untuk Provinsi Sumatera Utara ada 31 objek cagar budaya yang memiliki status Kementerian Keputusan Menteri, apakah itu Masjid Medan, kemudian Istana Maimun, atau mungkin yang berkaitan dengan Barus. Ini sudah menjadi cagar budaya berstatus keputusan menteri. Kemudian juga ada cagar budaya yang keputusan dari kepala balai sebanyak 62 cagar budaya. Kemudian ini ininya Bapak Ibu sekalian, grafiknya, karena yang warna hijau adalah cagar budaya yang sudah di-SK-kan oleh menteri, dan kemudian yang 48 atau warna kuning ini berkaitan dengan cagar budaya yang di-SK-kan oleh Kepala BPCB. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di dalam forum ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa cagar budaya ini sudah harus dibuat klasifikasi atau pemeringkatannya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu harus ada pemeringkatan di dalam proses pelestarian cagar budaya yang ada. Apakah itu milik kabupaten kota, milik provinsi, dan kemudian milik pusat. Nanti ke depan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh akan melestarikan cagar-cagar budaya yang punya SK, punya kepemilikan dari SK Menteri. Ini yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian di dalam pelestarian tersebut ada 3 objek, apakah itu perlindungannya, pengembangannya, dan pemanfaatannya. Kalau kita lihat perlindungan, ini berkaitan dengan pemeliharaan, zonasi, dan kemudian berkaitan dengan pemugaran atau mungkin berkaitan dengan pemeliharaannya. Kemudian untuk pengembangan ini berkaitan dengan adaptasi dan revitalisasi. Karena kita lihat bahwa cagar budaya itu sangat sedikit, kemudian tidak bisa diperbarui, harus ada adaptasi dan revitalisasi. Kemudian perlu dimanfaatkan, karena kita tahu bahwa cagar budaya itu tidak hanya untuk kepentingan martabat dan jati diri, tapi juga harus punya nilai pemanfaatannya, apakah itu untuk kesejahteraan atau mungkin untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, dan pariwisata. Ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Kemudian yang namanya perlindungan, tadi saya sudah sampaikan, ada namanya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Kemudian ini juga pengembangan, ada namanya adaptasi dan revitalisasi yang berkaitan dengan penelitian. Ini untuk pemanfaatan, studi kelihatan, publikasi, dan hubungan kemasyarakatan. Ini yang perlu kita laksanakan di dalam proses perjalanan dan pelestarian cagar budaya tersebut. Ini yang perlu saya sampaikan juga kepada kita bersama, bahwa di dalam proses perjalanan BPCB Aceh ini, kita punya tantangan pelestarian cagar budaya. Ini secara internal, ini BPCB Aceh kekurangan tenaga pelestari, kemudian teknologi yang belum terkompatibel di dalam proses tuntutan kerja, kemudian anggaran masih terbatas dibandingkan dengan luas objek yang dikerjakan. Karena tadi kita sudah lihat ada 180 objek yang kita lestarikan, dan kemudian ada di 2 wilayah kerja di Sumatera Utara dan Aceh.
Dan kemudian ini perlu kita lakukan evaluasi yang tepat ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi cagar budaya tersebut. Karena sekarang kita masih memakai pola lama bahwa ini cagar budayanya belum kita evaluasi dari sisi kepentingan publik yang ada. Kemudian dari sisi eksternal, kita ada hubungan masyarakat yang masih belum maksimal, kemudian komunikasi lintas sektoral baru yang belum maksimal, dan kemudian masih kurang partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Jadi ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Kemudian dari strategi optimal kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, kita juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan internal. Ini penguatan kapasitas tenaga pelestari BPCB Aceh yang harus kuat dan kemudian harus profesional. Kemudian adaptasi teknologi yang kompatibel secara berkesinambungan, dan kemudian memaksimalkan anggaran yang terbatas berdasarkan skala prioritas. Kemudian dari sisi eksternal, membantu tim Humas BPCB Aceh untuk memperkuat hubungan kepada masyarakat atau mungkin media-media yang ada, kemudian melakukan komunikasi lintas sektoral yang intensif di dalam acara berbagai informasi dan meeting yang ada. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dengan memperluas komunikasi efektif, baik langsung maupun melalui media informasi. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar yang ada, bahwa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2020 ini, karena pandemi COVID-19, kita sering melakukan daring, dan kemudian yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya ini agak terbatas karena untuk bertemu, untuk ke lapangan kita sangat minim sekali. Tapi untuk sisi pengembangan dan pemanfaatan kita memakai Zoom meeting atau mungkin webinar sebagai sarana untuk menyampaikan program-program penelitian kita. Kemudian yang untuk berkaitan dengan jalur rempah, karena kita tahu di Aceh atau di Sumatera Utara ini berkaitan dengan pelestarian budaya yang berbau dengan Islam. Jadi harapan kita bersama ini bagaimana kita bisa melakukan sebuah pelestarian atau menapak tilas tentang jalur rempah yang ada di Provinsi Aceh, karena kita lihat di dalam skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 2 daerah yang kita tahun 2020 ini sampai tahun 2024 untuk meng-create, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jalur rempah, apakah itu Banda Aceh maupun dengan Aceh Utara. Karena kita lihat di Banda Aceh ada sebuah kerajaan besar yang berdiri di Aceh, itu adalah Kerajaan Aceh Darussalam, dan kemudian di Aceh Utara ada Kerajaan Samudra Pasai, dan kemudian kita tahu bahwa jalur rempah atau jalur kehangatan ini memberikan sebuah kontribusi yang cukup penting di dalam proses perjalanan rempah-rempah dari Nusantara ini ke luar dari Nusantara ini. Dan kemudian perlu kita pahami secara bersama-sama bahwa di Banda Aceh dan di Aceh Utara punya situs-situs yang berkaitan dengan rempah, apakah itu berkaitan dengan pelabuhan, berkaitan dengan makam, berkaitan dengan masjid, atau berkaitan dengan rempah-rempah tersendiri. Karena kita lihat di dalam proses jalur rempah tersebut, karena di sini ada pala, ada barus, kapur barus, ada hal-hal yang berkaitan dengan cengkeh, ada yang berkaitan dengan acacia vera atau kulit manis, semuanya menjadi komoditi di dalam proses perjalanan rempah-rempah tersebut. Jadi harapan kita bagaimana jalur rempah ini bisa menjadi hal yang bernilai bagi kita bersama, seperti juga jalur sutra, karena jalur sutra merupakan jalur yang menghubungkan rempah-rempah ini ke belahan negara-negara barat. Kemudian untuk program-program 2020
Ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama dengan pihak BPPI, apakah itu berkaitan dengan jalur rempah atau pelestarian cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara. Karena kalau kita lihat Aceh, ini berkaitan dengan makam-makam atau mungkin benteng-benteng atau berkaitan dengan masjid-masjid tua yang ada di Aceh. Kalau misalnya di Sumatera Utara, kita juga bisa berdiskusi, berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan tentang Barus sebagai 0 kilometer peradaban Islam Nusantara, atau mungkin bangunan-bangunan kolonial yang ada di Medan, apakah itu bangunan Chong Afi atau Istana Maimun atau mungkin Masjid Raya Medan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini, Bapak Ibu sekalian. Harapan kita untuk kita bersama, kita bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, atau mungkin bekerja bersama-sama untuk melestarikan cagar budaya yang ada. Karena cagar budaya merupakan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan martabat, jati diri, dan kemudian kebanggaan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Hasbi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam lestari. Terima kasih Bapak Nurman Tias atas pemaparannya. Baik, sepertinya ketiga narasumber kita sudah berbicara pada sesi kali ini. Saya coba memanfaatkan waktu, kebetulan waktunya kurang lebih ada 12 menit lagi. Nah, kita coba untuk berdiskusi. Semoga ada tambahan waktu dari panitia. Kita coba berdiskusi mengenai apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian. Tapi sebelum saya ingin mengajukan berbagai pertanyaan, saya ingin membuka dulu bagi bapak-bapak sekalian yang tergabung di Zoom sesi wilayah 1 ini. Monggo mungkin ada pertanyaan secara khusus yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan secara langsung. Oke, Mas Agus, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih. Saya Agus dari Yogyakarta. Terima kasih Pak Rahmat, terutama Pak Rahmat nih. Waktu saya beberapa kali ke penelitian ke Sawalunto, tidak bisa ketemu. Ya, bicara tentang Sawalunto, mengingatkan saya tahun 97 saya kerja di Sawalunto, salah satu geologis dari Bukit Asam yang ditugaskan di Sawalunto. Gitu. Kemudian saya melanjutkan lagi sekolah, akhirnya tidak sempat lagi ke Sawalunto. Nah, pada saat-saat belakangan, tahun-tahun belakangan ini saya kembali lagi ke Sawalunto gitu ya. Alhamdulillah masih bisa melihat Sawalunto. Nah, mengingat Sawalunto itu sudah menjadi salah satu World Heritage di Heritage untuk mining. Awalnya saya ingat sekali ada mahasiswa arkeologi saya itu ingin membuat skripsi, terus saya coba ajukan ke sana, saya arahkan ke sana. Ya alhamdulillah sudah bisa berhasil gitu ya. Itu jauh sebelum Sawalunto mau diajukan ke World Heritage gitu. Nah, kemudian begini, Pak Rahmat, terima kasih sekali mumpung saya ketemu di sini. Terima kasih setelah membantu kami juga perizinan pada waktu kami penelitian, Pak. Nah, yang untuk bagaimana strategi pandemik, saya sudah berapa kali? 4 kali belakangan ini ke Sawalunto dan hampir 3 minggu di sana, setiap datang 3 minggu. Nah, begini, saya melihat Sawalunto ini sangat sangat bisa berkembang sekali gitu. Ya, untuk
untuk pelestariannya. Nah, yang saya mungkin ini bisa untuk masukan, mungkin pengaturan kotanya bisa lebih baik gitu ya, struktur kotanya, karena masih banyak bangunan-bangunan heritage sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu. Kemudian satu lagi, jangan hanya sawah lunto ini dilihat dari tambangnya saja, dari tambang batu baranya, tetapi ada bagian-bagian yang lebih bisa diungkap gitu. Salah satu contoh penelitian di Tanah Sirah, mungkin Pak Rahmat tahu, di situ ada kita menemukan fosil ikan gurami yang sudah terkenal di dunia, Pak, jauh sebelum ya. Dan namanya itu, Pak, kebetulan bukan saya waktu itu, kemudian ya menemukan promotor saya, Pak Prof. Jaim, profesornya di Jaim dari ITB, menamakan Ombilinicus Yamini, Pak. Kenapa ngambil Yamini? Karena mengambil nama pahlawan kita, Pak, Muhammad Yamin itu. Dan itu sudah terkenal sekali sekarang, sudah followernya di publikasi internasional hampir 200 lebih. Nah, kalau seandainya itu bisa juga dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungannya, dan satu-satunya daerah Sumatera yang membuktikan bahwa lempeng Gondwana itu sampai di Asia itu di situ, Pak. Luar biasa kan, 40 juta tahun yang lalu. Dan itu tadi ada ikan yang gurame itu. Dan itu kalau dilihat di Singkapan itu anak-anak bisa anak-anak sekolah atau umum pun wisatawan bisa melihat di situ langsung gitu. Karena jelas sekali gitu. Nah, sayang belum dimaksimalkan gitu ya. Nah, artinya begini, saya lihat ketika nanti mau akan pelestarian ini dan pemanfaatan World Heritage ini, kalau hanya tambangnya saja, tidak ada lokasi-lokasi yang lain yang bersifat internasional, saya kira nanti akan ya nasibnya bersama, mohon maaf, dengan Kangiran gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dari Sawalunto bisa bekerja sama dengan akademisi, dengan yang lainnya gitu ya, Baik. Gitu dari saya untuk Sawalunto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agus atas pertanyaan dan ide barusan yang disampaikan, mungkin ya ada beberapa ide juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin sebetulnya kita sudah di waktu akhir, jadi sudah habis sebetulnya waktu diskusi kita, tapi saya membuka peluang buat Bapak Ibu sekalian, mungkin kita beri tambahan waktu mungkin ya, karena rasanya kita belum sempat berbicara dan berdiskusi lebih panjang lagi. Untuk 15 menit mungkin cukup ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Saya mohon izin dulu nih, karena ini forum kita bersama ini. Ya. Baik. Oke. Ada 30 menit gitu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau masukan, monggo silahkan. Atau mungkin oke, Pak Gino ya, angkat tangan barusan. Saya bisa bicara, Pak. Oke, ini kita dengarkan dulu mungkin dari peserta dulu ya, Bapak-bapak sekalian. Nanti kita coba berdiskusi. Ibu Lasmaria. Pak. Ya, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri dan juga kita coba membatasi waktunya, Ibu ya, untuk pertanyaan mungkin maksimal 2 menit, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Nama saya Lasmaria Sidabutar. Saya praktisi landscape, Pak. Beberapa kali ikut acara temu pusaka. Nah, saya tertarik dengan saat ini sedang gencar-gencarnya membicarakan jalur rempah. Tadi terakhir
sedikit dibahas tentang jalur rempah oleh Bapak Nurmantio ya Pak ya. Nah, ya, alangkah baiknya saya melihat itu suatu saujana yang memang harus dilestarikan. Mohon maaf, saya belum bisa bicara karena saya belum pernah ke Aceh. Tetapi menyinggung rempah, saya kembali ke nenek moyang saya. Kebetulan tanah kami itu nenek moyang orang Batak ya Pak maksudnya, karena saya dari Sumatera Utara, itu ada di Lintong Nihuta, terkenal dengan kopi Lintong. Nah, itu bagian daripada rempah kalau saya lihat. Tetapi sekarang saat ini hampir banyak orang-orang itu di kampung menjual tanahnya, Pak. Suatu dilema. Jika tanah itu dijual, karena memang petani tidak bisa menanam lagi itu kopi-kopi sebagai rempah, hilanglah sumber dari rempah tersebut, kopi tersebut. Nah, itu menjadi suatu dilema. Jadi saya berpikir bagaimana supaya status yang memang ada Lintong itu terkenal dengan kopi Lintong itu bisa dilestarikan, masyarakat atau petani lokal juga bisa terus berkesinambungan menanam kopi sehingga itu bisa mengangkat yang tadi sebagai sumber kopi yang bisa dilestarikan, Pak. Itu jadi pembahasan sekarang yang ada di sana. Maaf ya Pak, itu sedikit yang saya bisa masukkan sehingga bagian daripada jalur rempah ini di-plotting di setiap daerah, tapi itu bisa dipertahankan, jangan sampai hilang. Itu tujuannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lasmaria. Pak, sebuah masukan dan juga mungkin ide juga ya untuk kita untuk menjaga tanahnya jadi dijual nih Pak, katanya Pak. Nah, monggo sekarang mungkin saya mempersilakan dulu ke Bapak Rahmat Gino untuk sedikit menanggapi, mungkin maksimal 2 menit ya Pak Rahmat Gino. Ya, baik, terima kasih Mas Hasbi. Terima kasih Pak Agus atas saran-saran dan juga tanggapan. Ya, memang betul tidak hanya tinggalan bersejarah khususnya situs warisan dunia coba kita angkat. Saat ini tengah menyiapkan juga terkait dengan geopar, Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, semalam kita juga mengikuti webinar kembali menghidupkan proses geopar nasional Sawah Lunto. Jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan kami dan juga kami juga tetap terbuka untuk penelitian-penelitian baik itu mahasiswa, akademisi ke Sawah Lunto. Jadi sejak penetapan sudah kami catat banyak sekali, mungkin seperti yang Bapak sampaikan memang arahan-arahan dari para dosen mahasiswa melakukan penelitian baik itu skripsi, tesis, bahkan disertasi. Ini sangat membuka membuka peluang dan juga kami siap membantu sepenuhnya. Mungkin itu tanggapan. Mungkin di sini juga ada Bang Tumpak ini Mas Hasbi, itu juga ada saran tadi mungkin kalau dipersilakan ya. Juga ya silakan. Ya. Terima kasih Mas Hasbi. Mohon maaf, silakan Pak Tumpak. Suaranya sepertinya belum keluar Bapak. Mic-nya mohon maaf Pak. Nah, oke. Silakan Pak. Udah kita sampaikan di chatting tadi. Iya, oke. Mau disampaikan langsung atau cukup saya bacakan, Pak? Bacakan aja, ya. Baik, terima kasih. Di sini disampaikan Sawah Lunto sebagai warisan dunia masih butuh kegiatan dan program penguatan komunitas masyarakat budaya, kawasan, serta kerjasama dalam pelestarian warisan yang dikoordinir oleh Badan Pengelola Warisan. Dan butuh percepatan pembentukan Badan Pengelola Warisan dari pemerintah sampai pemerintah pusat sampai daerah.
Baik Bapak, nah ini mungkin yang menjadi salah satu PR besar juga ya di Sawah Lunto mengenai badan pengelola ini. Dan juga tadi saya menangkap satu poin paling penting di akhir pembicaraan Pak Rahmat Gino untuk menghidupkan masyarakat tambang. Nah, mungkin ini menjadi sebuah ide juga. Kalau saya boleh memberikan beberapa poin, saya coba izin share screen Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa masuk dalam 3 poin penting dalam hasil diskusi kita di wilayah 1 ini. Yang pertama itu menghidupkan gagasan. Saya mulai dari mungkin tidak berurutan ya, dari gagasan yang ketiga. Ini yang mungkin yang jauh lebih dominan akan kita bicarakan karena kita berbicara tentang kolaborasi. Sebelumnya kan kita tidak ada kolaborasi nih Bapak Ibu. Oke. Yang pertama tadi menghidupkan masyarakat tambang. Nah, ini menurut saya ini salah satu poin penting juga. Mohon dikoreksi jika ada yang salah saya menulis atau redaksionalnya seperti itu. Kemudian tadi ada ide. Nah, karena ini kita sifatnya barang gitu ya, tidak hanya mungkin dari boleh saja. Nggak sengaja Pak, jadi kan dikirim via WA. Bagaimana? Engage Pak, ini belum pindah ke HP-nya Pak. Yang makalah. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua mungkin tadi juga ada ide juga atau mungkin gagasan dari Mas Agus mengenai tata kota di Sawah Lunto seharusnya dipikirkan lebih lagi gitu ya, tadi disampaikan seperti itu. Kemudian saya menangkap poin yang cukup penting sebetulnya itu tuh yang disampaikan oleh Bapak Suhartono, yaitu mengenai pelestarian itu tidak bisa sendiri. Jadi ada kata-kata yang menurut saya sangat baik sekali. Karena konservasi tak mungkin sendiri. Nah, ini mungkin cocok juga diterapkan oleh kita semua di bidang pusaka, mendengar kata-kata seperti ini. Dan kebetulan beberapa tahun lalu saya sempat melakukan penelitian arkeologi di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, orang Alas Purwo waktu itu kebingungan karena baru pertama kalinya katanya orang-orang arkeologi masuk ke Taman Nasional Alas Purwo. Nah, mungkin setelah ini kita lebih terbuka lagi gitu ya. Oke, saya ingin mendengarkan mungkin dari Pak Nurmantias selanjutnya, Bapak tanggapan dari Ibu Lesmaria, silahkan. Oke, terima kasih Bang Asbi, terima kasih juga Bu Lismaria. Sebenarnya yang kita sasar di dalam proyek Jalur Rempah ini bukan untuk Aceh saja, tapi untuk seluruh daerah yang ada hubungan dengan rempah-rempah. Karena kita lihat dulu kita berjaya dengan rempah, tapi kenyataan setelah datang bangsa asing atau mungkin bangsa-bangsa barat ke Indonesia, bahwa rempah-rempah kita ini ditinggalkan. Kita diberikan sebuah tanaman baru, dipaksa untuk melakukan tanaman baru, sehingga rempah-rempah kita hilang di dalam pasaran yang ada, dan kemudian ini dikuasai oleh Belanda. Bagaimana kita lihat masa-masa ketika bangsa itu masuk, itu mereka menanam bahan-bahan atau mungkin yang disukai oleh bangsa penjajah, bukan untuk masyarakat dunia. Jadi harapan kita bahwa dengan adanya jalur rempah, kita bisa menikmati sebuah kebanggaan kita, kemudian keadidayaan kita di dalam rempah, dan kemudian rempah ini menjadi kehangatan untuk kita bersama. Di dalam kehangatan ini maksud kami adalah bagaimana kita bisa menikmati bersama-sama rempah tersebut tanpa harus menguasai secara kapitalis. Jadi harapan kita bersama kepada masyarakat-masyarakat yang sekarang tanahnya sudah terjual atau mungkin tergerus di dalam proses ekonomi mereka, kita berharap nanti di dalam proses jalur rempah ini ada komoditi-komoditi penting, komoditi-komoditi yang hebat di masing-masing
daerah ini bisa terekspos, kemudian terangkat, dan kemudian bisa memberikan kesejahteraan. Ini yang menjadi sebuah vocal voice di dalam proses perjalanan jalur rempah untuk kita bersama. Jadi menurut hemat saya, apa yang diinginkan oleh Bu Lismaria itu memang seperti itu, keinginan untuk kita bersama ketika kita mengangkat jalur rempah sebagai sebuah kearifan lokal kita di dalam proses menata kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Jadi bukan kita bernostalgia untuk memperlihatkan bahwa kita pernah hebat dan kemudian kita menghilangkan jalur rempah atau mungkin tempat-tempat rempah yang ada bagi kita bersama. Mungkin itu respon dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lismaria, Bang Hasbi. Mudah-mudahan ini yang bisa kita pahami secara bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Oke, itu mungkin yang dari Pak Nurmantias. Saya mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Suharyono ini mengenai peluang kerjasama nih Pak. Adakah misalnya selama ini Pak kerjasama dengan pelaku pelestari di bidang kebudayaan di wilayah kinerja Bapak sebelumnya? Baik, tadi memang masih secara umum sekali yang saya sampaikan. Kami memiliki kerjasama juga dengan teman-teman para pegiat budaya juga, bahwa di dalam kawasan hutan kita, kalau bahasa umumnya barangkali di landscape yang ada di kita, itu bukan seperti kertas putih gitu ya, kertas putih kosong tanpa peradaban atau apa, bahwa kami hanya berpikir tentang hutan, tentang satwa, enggak. Di dalamnya itu ada peradaban, baik itu masyarakat datang maupun masyarakat pendatang, maupun masyarakat adat setempat. Nah, dalam rangka itu juga kami membina, bukan melakukan pembinaan langsung, tapi kami ikut mengawal hal-hal yang sangat positif yang menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah kebudayaan di setiap titik, setiap site bagi kegiatan di pelestarian landscape kami. Salah satu contoh barangkali yang kami saat ini juga sudah menjadi sebuah paket wisata, bahwasanya di daerah Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, kecamatannya Kampar Kiri Hulu, di sana itu ada 14 desa, Pak. 14 desa dengan budaya yang bahkan cenderung lebih seperti Minang atau seperti Sumatera Barat yang berada di wilayah Riau. Nah, di sana itu berbagai budaya yang luar biasa yang masih berlaku sampai saat ini dalam rangka melestarikan landscape di situ, melestarikan spesies yang ada di situ. Salah satu contohnya adalah mereka punya, masing-masing desa itu punya lubuk larangan yang dibuka setiap tahun sekali, dan itu menjadi sebuah event pariwisata budaya yang luar biasa. Bahwa setiap desa punya jadwal untuk membuka lubuk larangan. Apa yang dihasilkan dari itu? Panen ikan di lubuk larangan, di mana dalam 12 bulan lubuk larangan itu tidak boleh ada orang satu pun yang ngambil ikan di situ, dijaga oleh adat dan seterusnya. Nah, pada saat yang ditentukan itu dipanen, kemudian uang ikannya dilelang, kemudian untuk uangnya untuk budaya dan untuk adat dan seterusnya. Itu salah satu hal-hal yang kami lakukan, mendukung kegiatan konservasi kami yang ada di lapangan, salah satu. Berikutnya kami juga ada komunitas-komunitas budaya, ada beberapa komunitas budaya di sana yang memang, halo? Suara saya masuk Pak. Masih Pak. Oke. Komunitas-komunitas budaya, para pegiat konservasi yang berada di landscape, yang berada di lapangan, yang cenderung dalam tanda kutip masih semangat untuk bicara tentang kesenian, tentang budaya dan segala macam, bersama-sama dengan kita kaitkan dengan kegiatan pelestarian landscape yang ada di situ maupun pelestarian spesies yang ada di situ. Artinya apa yang tadi saya sampaikan, menggalang semakin banyak orang untuk bisa bersama-sama melestarikan, tadi yang saya sampaikan adalah nilai-nilai universalnya aja, tidak bicara teknis pelestariannya, tapi
bagaimana nilai-nilai pelestarian tadi bisa kita kolaborasikan bersama, semakin banyak orang yang terlibat, semakin kita banyak dikomunikasikan pada publik akan semakin baik. Itu kuncinya sebenarnya Pak Hasbi. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan terakhir buat Bapak-Bapak para narasumber di sini. Saya ingin bertanya seperti ini mungkin Bapak-Bapak. Mohon dijawab dengan singkat dan padat Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira kalau sejauh ini kita sedang menghadapi dalam situasi COVID seperti ini, pandemik Bapak-Bapak sekalian. Dalam masa-masa seperti ini, apa saja penyesuaian yang dilakukan oleh Bapak-Bapak sekalian di wilayah kerja masing-masing agar kinerja tetap berjalan dan optimalisasi tetap dilakukan. Mungkin saya ingin memulai itu yang pertama, atau saya langsung pertanyaan kedua saja ya, biar nanti langsung dijawab berdua kali. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari paparan-paparan yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber lainnya, Bapak-Bapak bisa menangkap sebuah ide atau gagasan yang mungkin bisa kita kembangkan di kemudian hari dan kita bicarakan di kemudian hari untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Monggo, silakan, saya ingin memulai dari Pak Gino terlebih dahulu sesuai urutan saja. Silakan Pak Gino, mungkin bisa menyampaikan kurang lebih 2 menit maksimal. Ya, terima kasih Mas Hasbi. Ini terkait tentunya ini saya melihat isu yang disampaikan tadi. Ini udah mau live breakout ini Mas Hasbi, gimana nih? Udah di ini, udah dikonsumsi. Nggak apa-apa. Lanjut dulu aja Pak. Ya, mungkin saya lebih mempertajam masalah yang saya sampaikan, bagaimana menghidupkan masyarakat tambang. Ini tentunya perlu, ini saya dari sisi Sawalunto dulu. Seperti yang disampaikan Bang Tumpak, di sini kita ada beberapa komunitas dan masyarakat tambang yang hidup dan masih beraktivitas sebagaimana yang kita lihat tadi. Tentunya ini bisa kita bicarakan bagaimana kita melakukan sebuah pelatihan atau workshop atau field study, dan juga perlu ada semacam pendampingan. Tentunya ini tidak hanya sampai di tahap memberikan pemahaman dan juga perlu didampingi dalam berkegiatan. Dan juga beberapa kegiatan sebenarnya sudah ada dari komunitas, namun ini perlu terintegrasi secara baik dan benar. Dan terkait dengan tata kota tadi, memang betul perlu penataan yang lebih serius, terutama bagaimana sirkulasi pengunjung, terutama nanti ada efek dari kunjungan-kunjungan yang ada ke Kota Sawalunto dengan keterbatasan ruang dan fasilitas yang dimiliki. Terkait dengan beberapa paparan dari narasumber, baik Pak Nurmatias, Pak Suharyono, kami melihat sepertinya di Aceh belum mengadopsi undang-undang cagar budaya terbaru, bagaimana sistem penetapan dan pemeringkatan cagar budayanya. Mungkin ini kerja keras Pak Nurmatias juga yang sudah lama di BPCB Sumatera Barat. Itu pengalaman beliau bisa dimanfaatkan di Aceh